Langkah-langkah kecil Naila terdengar bergema di lorong panjang sekolah yang dingin. Seragam putih biru yang ia kenakan tampak rapi, jilbab panjangnya menjuntai menutupi dada, menambah kontras dengan warna dinding yang lusuh. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat tas sekolah baru, hadiah dari ayahnya sebelum ia pindah ke kota ini. Ingat, nak, dimanapun kamu berada, jangan lepaskan kehormatanmu, pesan itu terus terngiang di kepalanya. Namun, seiring ia mendekati ruang kelas yang akan menjadi dunianya selama 3 tahun ke depan, jantungnya berdetak begitu kencang, seolah ingin meloncat keluar. Saat pintu kelas didorong, semua kepala serempak menoleh. Pandangan mereka seperti anak panah yang menancap pada penampilan Naila. Sebagian terlihat penasaran, sebagian lain berbisik-bisik sambil melirik. Naila bisa mendengar suara samar-samar, anak pesantren ya. Kayaknya fanatik banget deh, ia menundukkan kepala, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan itu. Permisi, Bu, saya Naila, murid baru, suaranya terdengar lirih, hampir hilang ditelan suara gaduh kelas. Seorang guru wali kelas yang ramah mengangguk sambil menyuruhnya duduk di bangku belakang. Perjalanan menuju bangku itu terasa sangat panjang, seakan-akan lorong di antara meja dan kursi berubah menjadi jalan setapak yang dipenuhi tatapan mata yang menelanjangi. Naila menarik kursinya perlahan, menaruh tas, dan duduk sambil menahan nafas. Ia tahu, hari ini akan menjadi awal yang berat. Bel berbunyi. Kelas mendadak hening. Pintu terbuka lagi, dan masuklah seorang guru yang auranya langsung menguasai ruangan. Perempuan itu berusia sekitar 40-an, berambut pendek rapi, berkacamata tebal, dan membawa map besar berwarna hitam. Suaranya tegas, "Selamat pagi, anak-anak. Saya Bu Helena, guru PPKN kalian." Suara itu terdengar seperti palu yang diketukkan, membuat semua siswa duduk tegap. Bu Helena menatap kelas satu persatu. Sorot matanya berhenti lebih lama di bangku belakang, tepat di tempat Naila duduk. Naila bisa merasakan tatapan itu, tajam dan menilai. Ia mencoba membalas dengan senyum kecil, tetapi senyum itu tenggelam dalam dinginnya ekspresi sang guru. Tanpa berkata apa-apa, Bu Helena melanjutkan penjelasannya tentang peraturan kelas, kedisiplinan, dan bagaimana ia tidak suka ada siswa yang mencolok. Kata "mencolok" itu seperti ditujukan langsung ke arah Naila. Ia menunduk, menggenggam ujung jilbabnya erat-erat, mencoba menenangkan diri. Kenapa rasanya seperti aku yang sedang diadili? Pikirnya. Ia menghela napas panjang, berharap tak ada masalah yang timbul hari ini. Tapi firasatnya berkata, ini baru permulaan. Di luar jendela, langit tampak mendung, seolah mengiringi kegelisahan Naila. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba menguatkan hati. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku goyah di tempat ini. Dalam hati ia tahu, di sekolah baru ini, bukan hanya pelajaran yang harus ia hadapi, tapi juga perjuangan menjaga jati diri di tengah tatapan yang tak selalu bersahabat. Bel istirahat baru saja usai ketika Bu Helena kembali memasuki kelas, kali ini dengan langkah yang lebih tegas dan tatapan yang lebih tajam. Suasana riuh murid yang tadi bercanda berubah menjadi hening. Naila yang duduk di bangku belakang merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menegakkan punggung, berpura-pura siap menerima pelajaran, tapi di dalam dadanya ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Bu Helena meletakkan mapnya di meja dengan bunyi "tak" keras, membuat semua murid terkejut. Saya ingin mengingatkan, kelas ini adalah ruang belajar, bukan tempat kalian memamerkan diri. Semua harus sama, semua harus seragam, katanya, suaranya seperti menggema di dinding kelas. Tatapan Bu Helena kembali berkeliling, dan lagi-lagi berhenti lama di wajah Naila. Kamu, Naila, ya. Suaranya menembus keheningan. Naila mengangguk pelan. Kamu baru pindahan dari pesantren, benar? Naila mengangguk lagi, kali ini dengan jantung yang berdebar kencang. Baik, saya harap kamu bisa menyesuaikan diri di sini. Jangan sampai apa yang kamu kenakan justru membuatmu terlihat berbeda dari yang lain, lanjutnya sambil melirik jilbab panjang yang dikenakan Naila.
Bisik-bisik kembali terdengar dari sudut kelas. Kan cuma jilbab, kenapa jadi masalah sih? Seorang siswa berbisik pelan. Bu Helena tuh memang gitu, nggak suka kalau ada yang aneh-aneh, sahut yang lain. Naila pura-pura tak mendengar, tetapi setiap bisikan itu seperti paku yang menancap di telinganya. Ia menggenggam tangan di bawah meja, menahan diri agar tidak menangis. Ia tahu, bila ia meneteskan air mata sekarang, itu hanya akan membuatnya terlihat lemah. Bu Helena berjalan mendekat, langkahnya berat dan berwibawa. Ia berhenti tepat di samping meja Naila. "Saya tidak melarang keyakinan siapapun," katanya. Nada suaranya datar, tapi di sekolah ini ada aturan yang harus dipatuhi. Kamu bisa memakai seragam sesuai aturan sekolah tanpa berlebihan. Paham maksud saya? Kata-kata itu seperti peringatan. Naila menunduk, merasakan panas menjalar di wajahnya. Ia tahu guru itu sedang menyuruhnya untuk melepas atau memendekkan jilbabnya. Naila mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu, tatapan Naila penuh kegelisahan, tapi juga ada keberanian kecil yang mencoba muncul. "Bu, maaf," suaranya bergetar, "tapi ini bukan sekadar pakaian bagi saya. Ini bagian dari keyakinan saya." Kelas terdiam. Semua murid menahan napas, menyadari ketegangan di antara keduanya. Bu Helena menghela napas panjang, lalu berkata, "Saya menghargai keyakinanmu, tapi kalau setiap orang membawa aturan pribadi ke sekolah, bayangkan apa jadinya. Ini sekolah negeri, bukan tempat satu agama saja. Jadi saya harap kamu bisa memahami." Kata-katanya terdengar seperti penutup, namun bagi Naila, itu terasa seperti awal dari ujian yang akan jauh lebih besar dari sekadar menyesuaikan diri. Di luar, angin bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun di halaman. Naila menatap jendela, berusaha mencari kekuatan. "Ya Allah, apakah ini ujianmu? Kalau iya, beri aku cara untuk menjawabnya dengan baik," pikirnya. Ia tahu, percakapan ini belum selesai. Dan di dalam hatinya, ia bisa merasakan badai yang akan segera datang. Keesokan harinya, kelas terasa lebih dingin dari biasanya. Naila datang lebih pagi, berharap bisa duduk tenang sebelum pelajaran dimulai. Namun, kegelisahan dari kemarin masih membekas. Tatapan Bu Helena, kata-kata yang terasa seperti peringatan, dan bisikan teman-temannya membuat ia hampir tidak bisa tidur semalam. Ia menarik napas panjang, menundukkan kepala di meja sambil berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan menghadapi hari ini." Tapi doa itu belum sempat menenangkan hatinya ketika pintu kelas terbuka dengan keras. Bu Helena masuk dengan langkah lebar, wajahnya dingin seperti ukiran batu. Suara sepatu haknya menghentak lantai, membuat seluruh kelas langsung duduk tegap. "Baik, sebelum kita mulai pelajaran," katanya sambil membuka map, "saya ingin menegaskan kembali tentang aturan sekolah, khususnya soal seragam dan penampilan." Ia menatap seluruh siswa, lalu tatapannya kembali mengarah tajam ke arah Naila. "Saya melihat masih ada yang belum menyesuaikan diri dengan baik." Bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa siswa menoleh ke arah Naila, beberapa malah pura-pura tak peduli, tapi jelas semua tahu siapa yang dimaksud. Naila bisa merasakan wajahnya memanas, tetapi ia mencoba menunduk, berharap bisa terhindar dari perhatian. Namun, harapannya sia-sia. "Naila," suara Bu Helena menggema di ruangan, maju ke depan. Jantung Naila berdegup kencang. Ia melangkah pelan ke depan kelas, merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Setiap langkah seperti jarum yang menusuk kakinya. Begitu sampai di depan, ia menunduk, menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. "Kamu tahu aturan sekolah ini, kan? Kita sudah sepakat, tidak ada penampilan yang berlebihan. Tapi lihat dirimu, jilbabmu terlalu panjang, terlalu mencolok. Ini sekolah negeri, bukan pesantren," kata Bu Helena, nadanya tegas dan tak memberi ruang untuk membantah. Beberapa teman sekelas mulai bergumam. "Kasihan banget dia," bisik seseorang. "Tapi Bu Helena kan emang gitu, disiplin banget," timpal yang lain. Naila mendengar semua itu, seperti duri yang menusuk telinganya.
Namun ia mencoba berdiri tegak, menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang. Kalau kamu mau tetap belajar di sini, lanjut Bu Helena, kamu harus menyesuaikan diri. Lepaskan jilbab panjangmu, atau setidaknya pakai yang sesuai aturan sekolah. Ruangan hening. Kata-kata itu menggema seperti vonis. Semua mata menatap Naila, menunggu apa yang akan ia lakukan. Naila mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca, tetapi ada api kecil yang mulai menyala di dalamnya. Ia menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. Bu, suaranya pelan tapi terdengar di seluruh kelas. Saya akan menghormati aturan sekolah, tapi kalau aturan itu meminta saya melepas keyakinan saya, apakah itu masih adil? Kalimat itu membuat kelas terdiam. Bahkan bisik-bisik pun berhenti. Bu Helena terdiam sejenak, menatap Naila dengan ekspresi sulit ditebak. Keheningan di kelas terasa menyesakkan. Semua siswa menatap Naila, menunggu kelanjutan dari kata-katanya yang barusan mengguncang suasana. Bu Helena berdiri tegak di depan, wajahnya tetap kaku, namun matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dibaca, antara marah, terkejut, atau menahan sesuatu yang tak terucap. Adil. Kamu bicara soal adil, Naila. Suara Bu Helena terdengar meninggi, memecah keheningan. Adil itu ketika semua orang di sini mengikuti aturan yang sama. Kalau kamu meminta pengecualian hanya karena keyakinanmu, itu namanya bukan adil, tapi memaksakan kehendak. Beberapa murid mulai saling berbisik. Ada yang mengangguk setuju dengan Bu Helena, tapi ada juga yang terlihat tidak nyaman. Naila berdiri di depan kelas, menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Bu, saya tidak memaksa siapapun untuk seperti saya. Suaranya pelan namun mantap, tapi jilbab ini adalah bagian dari diri saya. Kalau saya melepasnya, rasanya sama seperti saya diminta melepas siapa saya sebenarnya. Kata-kata itu membuat beberapa murid terdiam, sementara beberapa lainnya saling pandang dengan ekspresi heran. Bu Helena menghela napas panjang, lalu berjalan mendekati papan tulis. Baiklah, katanya sambil menulis kata besar-besar, kebebasan. Kalau begitu, mari kita jadikan ini bahan diskusi. Apa itu kebebasan? Dan sampai di mana batasnya di lingkungan seperti sekolah? Ia menoleh ke seluruh kelas. Siapa yang mau menjawab? Seorang siswa laki-laki di barisan tengah mengangkat tangan. Bu, menurut saya, kebebasan itu kalau kita bisa memilih sesuai keinginan, tapi, ya harus ada batasnya biar nggak ganggu orang lain. Bu Helena mengangguk. Nah, bagus. Jadi, kalau pakaian seseorang, ia melirik Naila, membuatnya berbeda dari yang lain, apa itu tidak mengganggu keseragaman? Naila menghela napas, lalu memberanikan diri. Bu, keseragaman itu bukan berarti semua harus terlihat sama, kan? Bukankah yang terpenting kita bisa saling menghormati? Kalau perbedaan ini mengganggu, mungkin yang harus diubah bukan penampilannya, tapi cara kita melihat perbedaan itu. Kata-kata itu membuat beberapa siswa berbisik kagum. Wih, berani banget dia, celetuk seseorang di belakang. Wajah Bu Helena menegang. Ia memandangi Naila lama, seolah menilai apakah kata-kata itu muncul dari keberanian atau sekadar pembelaan diri. Kamu pandai bicara, katanya akhirnya, nadanya datar. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Kamu harus buktikan kalau perbedaanmu memang bisa diterima tanpa mengganggu yang lain. Naila mengangguk pelan, meski hatinya berdegup kencang. Ia tahu, ujiannya belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Di sudut kelas, beberapa murid mulai memandang Naila dengan cara berbeda. Bukan sekadar murid baru berpenampilan aneh, tapi seseorang yang berani berbicara. Namun bagi Naila, semua tatapan itu tetap terasa berat. Ia kembali ke bangkunya dengan napas yang tak beraturan, menyadari bahwa perdebatan ini baru awal dari konflik panjang yang akan menentukan apakah ia bisa mempertahankan keyakinannya atau tidak di tempat ini. Hari itu, udara di kelas terasa berat seperti sebelum badai. Naila datang dengan langkah ragu, hatinya masih terhimpit oleh diskusi kemarin. Ia duduk di bangku belakang,
berusaha mengecilkan dirinya, berharap tidak jadi pusat perhatian lagi. Namun, begitu bel berbunyi dan Bu Helena masuk dengan wajah kaku, ia tahu harapannya sia-sia. Suara sepatu hak Bu Helena menghentak lantai, mengiringi kata-kata tajam yang segera keluar dari mulutnya. Baik, hari ini kita tidak akan melanjutkan pelajaran sebelum satu hal diselesaikan. Bu Helena meletakkan map di meja dengan bunyi keras yang membuat semua murid terlonjak kaget. Naila, suaranya menggema, maju ke depan. Naila menatapnya dengan mata membesar, jantungnya seolah berhenti sesaat. "Bibu," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Maju, sekarang." Tak ada ruang untuk membantah. Dengan langkah gemetar, Naila berjalan menuju depan kelas. Setiap hentakan kakinya terdengar jelas di telinganya sendiri. Saat ia berdiri di depan papan tulis, Bu Helena berjalan mendekat, menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. "Kamu tahu saya sudah memberi peringatan, kan?" katanya dingin. "Saya sudah berusaha memberi pengertian. Tapi sepertinya kamu tidak mau menyesuaikan diri. Jadi, sekarang saya minta kamu tunjukkan bahwa kamu bisa mengikuti aturan sekolah." Naila mengerutkan kening, berusaha memahami maksudnya. "Maksud ibu?" Suaranya bergetar. "Lepaskan jilbabmu." Kelas mendadak terdiam. Bisik-bisik kecil segera menyebar di antara murid. "Hah, seriusan? Gila, disuruh buka jilbab di depan kelas." Naila merasa seluruh dunia berhenti. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada apapun yang pernah ia alami. Air matanya mulai menggenang, tapi ia menunduk, menahannya mati-matian. "Ya Allah, jangan biarkan aku lemah di sini," pikirnya. "Bu, saya tidak bisa," katanya dengan suara yang hampir terputus. Bu Helena menyilangkan tangan, tatapannya menusuk. "Kalau kamu tidak bisa mengikuti aturan, berarti kamu tidak menghormati tempat ini. Apa itu yang kamu inginkan? Menantang sekolah? Menantang saya?" Semua mata menatap Naila. Sebagian tampak kasihan, sebagian tampak penasaran, bahkan ada yang menikmati drama ini. Namun bagi Naila, semuanya hanya bayangan buram. Ia merasa tubuhnya kaku, pikirannya berputar mencari jawaban. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi ia tahu itu bukan pilihan. Akhirnya, ia menarik napas panjang, mengangkat wajahnya, dan menatap Bu Helena dengan mata berkaca-kaca tapi penuh tekad. "Bu, saya menghormati ibu, saya menghormati sekolah ini. Tapi memaksa saya melepas jilbab, sama saja seperti memaksa saya melepas keyakinan saya. Dan itu tidak akan pernah bisa saya lakukan." Suaranya gemetar, namun setiap kata terasa seperti batu yang jatuh menghantam lantai, membungkam seluruh kelas. Ruangan itu membeku. Tak ada suara selain detik jam dinding yang terdengar semakin keras di telinga Naila. Kata-katanya sendiri masih terpantul-pantul di benaknya, "Tidak akan pernah bisa saya lakukan." Bu Helena berdiri di depannya, wajahnya tak berubah, tapi matanya menyiratkan kemarahan yang berusaha ditahan. "Jadi, begitu, kamu lebih memilih menantang guru di depan teman-temanmu daripada menuruti aturan sederhana." Suaranya tegas, namun kini ada getaran emosional yang samar. Naila menggigit bibirnya. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang siap jatuh. Ia tahu, jika ia menangis sekarang, semua keberaniannya akan terlihat seperti kelemahan. Namun tubuhnya bergetar. Ujung jarinya menggenggam jilbab begitu erat, seolah jika ia melepaskannya, ia juga akan kehilangan dirinya. Beberapa siswa mulai resah. Dari sudut belakang, seorang murid berbisik, "Bu, kayaknya ini terlalu jauh deh," namun segera dibungkam tatapan Bu Helena. Yang lain hanya menunduk, tak berani ikut campur. Kelas yang biasanya riuh kini berubah menjadi ruang sidang yang mencekam, dan Naila adalah terdakwanya. Bu Helena melangkah mendekat, menatap Naila dari dekat. "Saya ingin kamu sadar, Naila. Sekolah ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang kebersamaan. Kalau semua orang membawa aturan masing-masing, apa jadinya sekolah ini?
Ucapnya dengan suara yang lebih rendah, namun dingin. Kalau kamu terus bersikeras, kamu yang membuat dirimu sendiri terasing. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Terasing, bukankah itu yang paling ia takuti sejak pindah ke sekolah ini? Naila merasa dadanya sesak. Ia menunduk, dan setetes air mata akhirnya jatuh di lantai. Namun ia segera menyeka wajahnya, mencoba menegakkan kepala. Bu, saya tidak ingin terasing. Saya hanya ingin tetap menjadi diri saya, tanpa harus mengorbankan apa yang saya yakini, ucapnya lirih, suaranya patah namun tulus. Kelas kembali hening. Beberapa siswa terlihat mulai berpihak padanya, menatapnya dengan simpati. Di sudut kelas, seorang siswi berbisik, "Aku nggak kebayang kalau aku dipaksa gitu," namun tak ada yang berani angkat suara membelanya. Semua hanya menjadi saksi keteguhan seorang gadis yang tampak kecil di hadapan gurunya, tapi memiliki keberanian sebesar gunung. Bu Helena terdiam beberapa detik, seolah sedang menimbang sesuatu. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada dingin, "Baik. Kalau kamu menolak, kita akan bicarakan ini di ruang guru. Dan kalau perlu, dengan kepala sekolah." Ia berbalik, menutup diskusi seolah itu akhir, namun bagi Naila, ini baru permulaan. Permulaan dari pertarungan panjang mempertahankan jati diri di tempat yang terasa semakin asing. Ketika Bu Helena kembali ke mejanya, Naila masih berdiri di depan kelas, tubuhnya gemetar. Seolah ada beban raksasa yang menghimpit dadanya. Ia bisa saja kembali duduk, menutup mulut, dan mengakhiri semua ini. Namun suara hati kecilnya menolak. "Kalau aku diam, siapa yang akan membela jilbabku? Siapa yang akan membela diriku?" pikirnya. Ia menatap papan tulis sebentar, menarik napas panjang, dan tiba-tiba berkata, "Bu, bolehkah saya bicara sebelum ibu memutuskan membawa ini ke ruang guru?" Kelas mendadak hening. Bu Helena mengangkat alisnya, menoleh. "Bicara, untuk apa?" tanyanya ketus. Naila menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. "Karena, kalau saya hanya diam, orang-orang akan berpikir saya salah. Saya ingin menjelaskan, bukan untuk membantah, tapi agar ibu dan teman-teman saya mengerti." Nada suaranya bergetar, tapi cukup keras untuk didengar seluruh kelas. Beberapa siswa berbisik kagum. "Berani banget dia," celetuk salah satu dari mereka. Bu Helena menatap Naila lama, lalu mengangguk dingin. "Baik, bicaralah. Saya beri kamu kesempatan. Tapi ingat, jangan menggurui." Naila menelan ludah. Ini mungkin satu-satunya peluang untuk membuat semua orang mengerti. Ia menatap teman-temannya, melihat berbagai ekspresi penasaran, simpati, bahkan ada yang sinis. "Bu, teman-teman," suaranya serak, "saya tahu penampilan saya berbeda. Tapi jilbab ini bukan hiasan. Ini bukan sekadar kain panjang. Ini bagian dari iman saya. Meminta saya melepaskannya, sama seperti meminta saya meninggalkan apa yang saya yakini. Sama seperti meminta saya menjadi orang lain yang bukan diri saya." Kata-kata itu membuat sebagian siswa menunduk, sementara beberapa mengangguk pelan. Ia melanjutkan, kini suaranya lebih mantap. "Kalau sekolah ini mengajarkan kami tentang toleransi, tentang saling menghargai perbedaan, bukankah itu artinya kita harus menerima bahwa tidak semua orang akan sama? Bukankah keseragaman yang sejati bukan berarti pakaian kita serupa, tapi cara kita saling menghormati?" Suasana kelas berubah. Bisik-bisik hilang, berganti dengan keheningan yang menggantung. Bahkan siswa yang biasanya ramai pun terdiam. Kata-kata Naila menggema di kepala mereka. Bu Helena memandangi Naila dengan ekspresi sulit ditebak, antara terkejut dan tertantang. "Kalau perbedaan ini membuat ibu tidak nyaman," kata Naila akhirnya, suaranya tegas meski matanya berkaca-kaca, "mungkin yang perlu diubah bukan jilbab saya, tapi cara kita melihat perbedaan itu." Setelah itu, ia terdiam. Kelas benar-benar sunyi. Tak seorang pun berbicara, bahkan Bu Helena sekalipun. Kata-kata itu menggantung di udara, menamparkan ego siapa saja yang mendengarnya. Keheningan di kelas begitu pekat,
sampai bunyi daun jatuh di luar jendela pun terasa terdengar jelas. Bu Helena berdiri di depan papan tulis, menatap Naila tanpa berkedip. Wajahnya yang biasanya tegas kini sedikit berubah, ada kebingungan, ada kejengkelan, tapi juga, entah bagaimana, ada keterpukauan pada keberanian gadis itu. Jadi menurutmu, yang salah bukan dirimu, tapi cara kami melihatmu, katanya akhirnya, nadanya pelan namun tajam. Naila menarik napas dalam-dalam. Saya tidak mengatakan ada yang salah, Bu. Saya hanya merasa, mungkin kita bisa mulai belajar melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa ia rencanakan. Tapi ketika ia mengucapkannya, ia merasakan hatinya menguat. Beberapa murid berbisik kagum. Dia ngomong kayak orang dewasa, celetuk seorang siswi di barisan depan. Yang lain mengangguk pelan, terdiam. Mereka tahu, apa yang dikatakan Naila masuk akal. Namun Bu Helena tidak membiarkannya begitu saja. Ia melangkah mendekat, kini hanya berjarak 1 meter dari Naila. Kamu pandai bicara, tapi kamu tahu, Naila, hidup ini tidak sesederhana itu. Kadang, demi harmoni, seseorang harus mengorbankan sesuatu. Itulah kedewasaan. Ucapan itu menusuk hati Naila. Tapi ia menggeleng. Kalau yang dimaksud harmoni adalah semua orang harus sama, Bu, itu bukan harmoni. Itu hanya keheningan yang dipaksakan. Bukankah harmoni justru lahir ketika perbedaan tetap ada, tapi saling menghormati? Suaranya bergetar, tapi matanya menatap lurus ke mata gurunya. Suasana kelas semakin panas. Beberapa siswa mulai mengangguk setuju. Bahkan seorang siswa laki-laki yang sejak tadi diam mengangkat tangan. Bu, saya pikir, yang dibilang Naila ada benarnya. Kita kan sering diajarin kalau sekolah ini menghormati semua agama. Jadi, mungkin dia memang berhak mempertahankan jilbabnya. Bisik-bisik semakin ramai, tanda kelas mulai berpihak pada Naila. Bu Helena menatap murid itu sekilas, lalu kembali menatap Naila. Ada keheningan panjang sebelum ia berkata, kamu membuat banyak orang berpikir hari ini. Nadanya datar, tapi ada sesuatu yang berubah di matanya, entah itu respek, entah itu tantangan baru. Naila menunduk, menghela napas panjang. Ia tak tahu apakah ia baru saja membuat keadaan lebih baik atau justru memperumit masalah. Tapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang baru, kelegaan. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke sekolah ini, ia tidak hanya menjadi gadis berjilbab di pojok kelas. Ia menjadi seseorang yang suaranya didengar. Suasana kelas kini jauh berbeda dari awal. Jika sebelumnya semua mata hanya tertuju pada Bu Helena, kini sebagian besar pandangan justru beralih pada Naila. Gadis yang awalnya mereka lihat sebagai murid pindahan berjilbab panjang, itu kini berdiri sebagai sosok yang berani melawan tekanan dengan kata-kata yang menggetarkan. Beberapa siswa mulai mengangguk pelan, ada yang saling berbisik setuju, bahkan beberapa tampak menatap Naila dengan kagum. Seakan mereka baru sadar, teman barunya ini tidak hanya berani, tapi juga cerdas. Bu Helena menyadari perubahan suasana itu. Ia mengetukkan jarinya di meja guru, mencoba mengembalikan fokus semua orang. Baik, katanya, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Kalian mungkin menganggap kata-kata Naila benar. Tapi di dunia nyata, aturan tetap aturan. Tidak semua perbedaan bisa dipertahankan kalau itu mengganggu sistem. Kata-kata itu dimaksudkan untuk menegaskan wibawa, namun suaranya tidak lagi sekeras sebelumnya, ada sedikit kegamangan di dalamnya. Seorang siswa di barisan tengah mengangkat tangan. Bu, kalau begitu, apa memakai jilbab mengganggu sistem sekolah kita? Pertanyaannya polos, tapi berhasil membuat suasana semakin tegang. Bu Helena terdiam sejenak, lalu menjawab, mengganggu. Tidak secara langsung, tapi aturan dibuat untuk keseragaman. Kata keseragaman kembali menggantung di udara, terasa hampa setelah apa yang diucapkan Naila sebelumnya. Naila memberanikan diri bicara lagi, suaranya lebih mantap dari sebelumnya. Bu, saya tidak ingin menentang aturan.
Tapi, bukankah aturan juga harus memberi ruang untuk keyakinan? Kalau tidak, aturan itu bukan melindungi semua orang, tapi hanya sebagian. Kalimat itu membuat sebagian siswa berbisik, "Benar juga." Ya, suara-suara kecil itu semakin membuat Bu Helena kehilangan kendali suasana kelas. Wajah Bu Helena memerah, entah karena marah atau malu. Ia memandang Naila tajam, mencoba menemukan celah untuk membantah, tapi setiap kata yang hendak ia ucapkan seperti tertahan di tenggorokan. Ia tidak terbiasa dipertanyakan, apalagi di depan murid-muridnya sendiri. "Naila," katanya akhirnya, "kamu masih terlalu muda untuk mengerti bagaimana dunia bekerja." Ucapannya terdengar seperti cara untuk menutup perdebatan, bukan menjawabnya. Namun kali ini, kelas tidak diam. Seorang siswi di depan angkat bicara. "Bu, justru karena kami muda, kami butuh tahu kenapa sesuatu harus dilarang atau diperbolehkan. Kalau alasannya cuma aturan, tanpa dijelaskan, kami jadi tidak mengerti apa yang sebenarnya penting." Ucapan itu membuat kelas bergemuruh kecil. Satu demi satu, suara-suara mulai mendukung. Naila menunduk sebentar, menahan senyum. Ia tidak menyangka keberaniannya bisa memicu teman-temannya ikut bersuara. Bu Helena melihat kelas yang mulai condong ke sisi muridnya itu, dan untuk pertama kalinya ia merasa wibawanya goyah di hadapan anak-anak yang dulu selalu ia kendalikan. Ia menegakkan tubuh, mencoba menutupi kegundahannya, dan berkata, "Baik. Kalau begitu, kita akan selesaikan ini di forum yang lebih besar. Saya akan ajak kepala sekolah bicara." Tapi bahkan di balik kata-kata itu, ada getar halus pertanda Bu Helena tak lagi sekuat tadi. Sepulang jam pelajaran, Bu Helena duduk sendirian di ruang guru. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin, tapi pikirannya tak berhenti memutar ulang kata-kata Naila. "Mungkin yang perlu diubah bukan jilbab saya, tapi cara kita melihat perbedaan itu." Kalimat itu menancap begitu dalam, seperti tamparan yang tak bisa diabaikan. Ia menatap kosong keluar jendela, melihat halaman sekolah yang sepi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama mengajar, ia merasa benar-benar terusik oleh ucapan seorang murid. Dalam benaknya, muncul kenangan masa kecilnya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia masih ingat bagaimana ia, sebagai anak dari keluarga Kristen minoritas, pernah dipaksa menanggalkan kalung salib kecil oleh gurunya dengan alasan mengganggu keseragaman. Waktu itu ia menangis berhari-hari, merasa kehilangan bagian dari dirinya. Dan kini, ia sadar, tanpa sengaja ia sedang melakukan hal yang sama pada Naila. Bu Helena menghela napas panjang, menekan pelipisnya. "Kenapa anak itu membuatku merasa seperti bercermin pada diriku sendiri?" gumamnya pelan. Namun, sebagai guru, ia tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan murid-murid. Wibawanya dipertaruhkan. Ia tahu, jika ia terlihat goyah, ia akan kehilangan kendali atas kelas. Tapi batinnya terus bergejolak, antara mempertahankan aturan yang selama ini ia junjung, atau mengakui bahwa mungkin ia yang perlu berubah. Sementara itu, di koridor, beberapa siswa membicarakan kejadian tadi. "Naila keren banget, ya. Berani lawan Bu Helena," bisik seorang siswi. "Aku nggak ngangka dia bisa ngomong kayak gitu. Biasanya Bu Helena nggak pernah bisa dibantah," sahut yang lain. Kabar tentang perdebatan di kelas itu mulai menyebar ke seluruh sekolah. Dalam diam, Naila menjadi simbol keberanian di mata sebagian siswa. Di rumah, Naila duduk di meja belajarnya, menulis diari sambil menahan air mata. Ia lega karena suaranya didengar, tapi juga takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Apa aku sudah keterlaluan pada Bu Helena?" tulisnya. Namun, di balik keraguannya, ada semangat kecil yang tumbuh, tekad untuk tetap mempertahankan jati dirinya, apapun risikonya. Malam itu, Bu Helena sulit tidur. Kata-kata Naila terus menghantui pikirannya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa arti sebenarnya dari keseragaman yang selama ini aku paksakan pada mereka? Apa aku benar-benar mendidik, atau hanya memaksa?
Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti. Saat menatap langit-langit kamarnya, ia sadar pertemuannya dengan Naila bukanlah kebetulan. Gadis itu bukan sekadar murid biasa. Kehadirannya seperti ujian, bukan hanya bagi Naila untuk mempertahankan keyakinannya, tapi juga bagi dirinya untuk belajar kembali apa arti menjadi seorang pendidik. Keesokan harinya, Naila melangkah ke sekolah dengan hati berat. Ia membayangkan tatapan aneh dari teman-teman atau bahkan tekanan yang lebih besar dari Bu Helena. Namun, yang ia dapati justru berbeda. Begitu memasuki kelas, beberapa siswi langsung menghampirinya. "Naila, kamu hebat banget kemarin," kata seorang siswi bernama Clara, yang diketahui sebagai siswi Kristen. "Aku nggak ngangka kamu berani ngomong kayak gitu ke Bu Helena." Naila terdiam. Tak menduga justru Clara yang pertama kali memberinya semangat. "Bukan hebat, Clara," sela Dinda, teman sebangkunya. "Dia cuma jujur sama dirinya sendiri. Aku nggak bisa bayangin kalau aku dipaksa lepas sesuatu yang penting buatku." Kata-kata itu membuat dada Naila hangat. Ia tidak menyangka bahwa kata-katanya kemarin benar-benar sampai ke hati teman-temannya. Tak lama kemudian, beberapa siswa lain ikut bergabung. "Naila, kalau Bu Helena coba menekan kamu lagi, kita semua siap ngomong," ujar seorang siswa laki-laki yang biasanya terkenal usil. "Iya," tambah yang lain, "ini bukan cuma soal kamu, tapi soal kita semua. Kita harus bebas jadi diri sendiri." Ucapan itu membuat Naila tercekat. Ia merasa tidak lagi berdiri sendirian. Namun, suasana mendadak berubah ketika Bu Helena memasuki kelas. Semua kembali diam, menunduk pada buku masing-masing. Bu Helena berjalan ke depan tanpa banyak bicara. Wajahnya tetap dingin, tapi gerak-geriknya terlihat berbeda, lebih pelan, lebih hati-hati. Ia melirik sekilas ke arah Naila, tapi tak mengatakan apa-apa. Pelajaran berjalan seperti biasa, tapi ketegangan terasa jelas. Beberapa kali Naila mencuri pandang ke arah Bu Helena. Ia tahu, gurunya itu sedang menahan sesuatu, mungkin marah, mungkin bingung. Yang ia tahu, masalah ini belum selesai. Ia bisa merasakannya di udara, seperti badai yang sedang menunggu waktu untuk kembali. Saat jam pelajaran selesai, Clara menepuk bahu Naila. "Kalau nanti kamu dipanggil kepala sekolah, aku ikut. Kita nggak akan biarin kamu sendirian." Naila tertegun. Seorang siswi Kristen yang siap berdiri di sisinya, itu di luar dugaannya. "Terima kasih, Clara," jawabnya lirih, menahan haru. Di luar kelas, kabar keberanian Naila terus menyebar. Banyak siswa yang membicarakannya di kantin, bahkan beberapa dari kelas lain datang hanya untuk memberi semangat. Namun, di balik semua itu, Naila tahu, semakin banyak dukungan, semakin besar pula tekanan dari pihak yang menentangnya. Dan cepat atau lambat, masalah ini akan sampai ke telinga kepala sekolah. Pagi itu, suara pengeras suara sekolah memecah keheningan kelas. Naila dari kelas 8B, segera menuju ruang kepala sekolah. Kalimat itu membuat dada Naila terasa kosong. Ia menoleh ke Clara dan Dinda yang duduk di sampingnya, keduanya langsung menggenggam tangannya erat. "Kami ikut," bisik Clara cepat. Tapi Naila menggeleng. "Aku harus hadapi ini sendiri dulu," jawabnya lirih, meski dalam hati ia sangat takut. Koridor menuju ruang kepala sekolah terasa panjang dan sunyi. Setiap langkah seperti mengarah ke ruang pengadilan. Di depan pintu bertuliskan kepala sekolah, Bapak Santoso. Naila berhenti sebentar, menarik napas panjang, lalu mengetuk perlahan. "Masuk," terdengar suara berat dari dalam. Naila membuka pintu, mendapati Bu Helena sudah duduk di sana, wajahnya kaku, sementara seorang pria paruh baya berkacamata, kepala sekolah, menatapnya dengan tajam. "Silakan duduk, Naila," ujar Pak Santoso dengan nada datar. Naila menunduk, lalu duduk perlahan. Ruangan itu dingin, dan keheningan yang tercipta membuat jantungnya berdegup kencang. "Saya sudah mendengar laporan tentang insiden di kelasmu," lanjut Pak Santoso. "Ada pembicaraan tentang aturan seragam yang kamu tolak. Apa benar?" Naila menelan ludah.
Ia tahu, setiap kata yang ia ucapkan bisa menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Pak, saya tidak menolak aturan. Saya hanya mempertahankan sesuatu yang sangat penting bagi keyakinan saya, ucapnya perlahan, tapi mantap. Bu Helena meliriknya sekilas, ekspresinya sulit ditebak, antara marah, kecewa, atau mungkin mulai ragu pada tindakannya sendiri. Pak Santoso menghela napas, lalu membuka berkas di mejanya. Naila, sekolah ini adalah sekolah negeri. Kita menjunjung kebersamaan dan keseragaman. Tapi, ia berhenti sejenak, menatap Naila dalam-dalam. Jika yang kamu lakukan benar-benar bagian dari keyakinanmu, kita perlu bicarakan ini dengan lebih hati-hati. Kalimat itu terdengar seperti celah harapan kecil di tengah tekanan besar. Namun sebelum Naila bisa menjawab, Bu Helena berkata, "Pak, kalau kita membiarkan satu murid menolak aturan, apa yang akan terjadi pada yang lain? Kita akan kehilangan kendali. Kelas bukan tempat untuk eksperimen kebebasan." Suaranya tegas, namun ada sedikit getar yang samar, ia tidak sekuat biasanya. Naila menggenggam tangannya di pangkuan, mencoba mengumpulkan keberanian. "Pak, Bu, saya bukan ingin melawan. Saya hanya ingin tetap menjadi diri saya tanpa merasa harus menyembunyikan siapa saya. Kalau sekolah ini mengajarkan kami menghormati perbedaan, maka biarkan saya memulai dengan menjadi berbeda." Suaranya bergetar, tapi setiap kata keluar dengan tulus. Pak Santoso terdiam, memandangi dua orang di depannya, seorang guru senior yang mempertahankan disiplin, dan seorang siswi yang mempertahankan keyakinan. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil nanti bukan sekadar tentang aturan sekolah. Ini tentang keadilan, tentang prinsip, dan tentang bagaimana sekolah ini melihat perbedaan. 2 hari kemudian, pengumuman mendadak mengejutkan seluruh siswa, semua perwakilan kelas, guru, dan pengurus OSIS diminta hadir di aula untuk rapat penting. Suara pengeras itu menggema ke seluruh penjuru sekolah. Naila yang duduk di bangkunya langsung merasa tubuhnya lemas. Ia tahu ini pasti tentang dirinya. Dinda menepuk pundaknya, berbisik, "Kita ada di belakangmu, Naila. Kamu nggak sendiri." Clara pun mengangguk tegas. Aula sekolah dipenuhi orang. Barisan kursi tersusun rapi, dengan Pak Santoso duduk di depan bersama jajaran guru, termasuk Bu Helena. Suasana tegang terasa sejak Naila melangkah masuk. Bisik-bisik langsung terdengar dari berbagai sudut. "Itu dia yang kemarin lawan Bu Helena," kata seseorang pelan. Tapi di antara tatapan penasaran, ada juga tatapan simpati yang membuat Naila sedikit menguat. Pak Santoso membuka acara dengan suara berat. "Hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah persoalan penting yang melibatkan salah satu siswa kita, Naila." Ia menatap Naila sebentar sebelum melanjutkan, "Persoalan ini bukan sekadar aturan seragam, tapi tentang bagaimana sekolah ini memandang perbedaan. Kita akan mendengar dari semua pihak." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Bu Helena menjadi yang pertama bicara. Dengan suara tegas, ia menjelaskan alasannya. "Saya tidak menentang agama siapapun. Tapi di sekolah, kita harus menjaga keseragaman agar tidak menimbulkan kecemburuan atau perpecahan. Kalau satu murid diberi pengecualian, murid lain akan meminta hal yang sama." Suaranya mantap, tapi yang duduk di dekatnya bisa melihat tangan Bu Helena sedikit bergetar. Setelah itu, Pak Santoso memberi giliran pada Naila. Gadis itu berdiri pelan, tubuhnya gemetar, tapi matanya berusaha menatap ke depan. "Bapak, Ibu, dan teman-teman," suaranya pelan tapi terdengar ke seluruh aula, "saya tidak ingin melawan. Saya hanya ingin sekolah ini menerima saya apa adanya. Jilbab ini bukan aksesori. Ini bagian dari keyakinan saya. Kalau saya dipaksa melepasnya, rasanya sama saja seperti saya diminta meninggalkan siapa saya sebenarnya." Kata-katanya membuat suasana aula berubah. Beberapa murid mengangguk setuju, bahkan seorang siswa non-muslim mengangkat tangan. "Pak, Bu, kalau sekolah ini mengajarkan toleransi, bukankah ini saatnya kita buktikan? Bukan dengan menyuruh orang berubah,
tapi dengan menerima perbedaan mereka. Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa sudut aula, semakin lama semakin banyak. Bu Helena terdiam, wajahnya menegang, tapi matanya tak lagi sekeras kemarin. Ia tahu, argumennya mulai kalah oleh kenyataan bahwa murid-murid kini berdiri di sisi Naila. Pak Santoso menatap semua yang hadir, lalu berkata, "Baik, kita sudah mendengar kedua belah pihak. Keputusan harus diambil dengan bijak, dan bukan dengan emosi." Ia menutup map di depannya, memberi tanda bahwa pertemuan ini akan berujung pada sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah aturan sekolah itu selamanya. Aula itu hening. Semua mata tertuju pada Pak Santoso yang kini berdiri di podium, memegang beberapa lembar kertas yang berisi catatan rapat. Napas Naila terasa semakin berat, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu kencang. Dinda dan Clara di barisan belakang menggenggam tangan satu sama lain, menunggu dengan cemas. Sementara Bu Helena duduk kaku, menatap lantai, seolah tak ingin memperlihatkan apa yang ia rasakan. Pak Santoso membuka suaranya perlahan, "Saya sudah mendengar argumen dari semua pihak. Dari Ibu Helena yang mengingatkan kita tentang pentingnya keseragaman, dan dari Naila yang mengingatkan kita tentang arti keyakinan." Ia berhenti sejenak, memandangi seluruh ruangan. Keputusan ini tidak mudah. Namun, sebagai kepala sekolah, saya harus memastikan bahwa sekolah ini tidak hanya mengajarkan disiplin, tetapi juga keadilan. Beberapa guru mulai menatap satu sama lain, merasakan arah pembicaraan yang tidak mereka duga. Pak Santoso melanjutkan, "Karena itu, saya memutuskan Naila diperbolehkan tetap mengenakan jilbabnya di sekolah ini." Suara aula pecah. Beberapa siswa langsung bertepuk tangan, ada yang bersorak kecil, sementara yang lain hanya menghela napas lega. Naila menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan air mata yang sudah menggenang sejak awal. Namun Pak Santoso belum selesai. Keputusan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua. Keseragaman tidak berarti menghapus identitas seseorang. Sekolah ini akan membuat aturan baru yang mengakomodasi kebutuhan siswa yang berbeda latar belakang, selama itu tidak mengganggu kegiatan belajar. Suaranya tegas, penuh wibawa, membuat aula kembali hening. Naila berdiri perlahan, air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. "Terima kasih, Pak." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Clara dan Dinda segera berlari menghampirinya, memeluknya erat. Beberapa siswa lain yang sebelumnya diam kini ikut menepuk punggungnya, memberi dukungan. Bu Helena tetap duduk, wajahnya masih menegang. Namun, di balik sorot matanya yang dingin, ada sesuatu yang berbeda. Entah itu kelegaan, entah itu penyesalan, ia sendiri tak yakin. Saat tatapannya bertemu dengan Naila, ia hanya mampu mengangguk singkat, sebuah pengakuan kecil bahwa ia mengerti. Hari itu, Naila bukan hanya mempertahankan jilbabnya. Ia mengubah sesuatu yang lebih besar, cara sekolah itu melihat perbedaan. Dan meski ke depan tantangan mungkin akan tetap ada, untuk pertama kalinya sejak pindah, ia merasa benar-benar diterima. Senja turun di halaman sekolah. Setelah pertemuan di aula yang mengubah segalanya, Naila duduk sendirian di bangku panjang dekat taman kecil. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan ujung jilbabnya. Ia masih belum percaya apa yang baru saja terjadi. Semua rasa bercampur jadi satu, lega, haru, dan sedikit takut. Apakah ini benar-benar sudah selesai? Atau baru permulaan dari perjalanan yang lebih panjang? Batinnya berbisik. Dari kejauhan, langkah seseorang terdengar mendekat. Naila menoleh. Bu Helena berdiri beberapa meter darinya, wajahnya jauh lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. "Boleh saya duduk?" tanya sang guru pelan. Naila mengangguk, hening sejenak menyelimuti mereka. Tak ada suasana tegang seperti dulu, hanya dua orang yang sama-sama mencoba memahami apa arti kejadian ini bagi hidup mereka. "Naila," Bu Helena memulai, suaranya lebih lembut dari sebelumnya, "kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri waktu seusiamu. Saya dulu juga pernah dipaksa meninggalkan sesuatu yang berarti buat saya.
dan saya benci rasanya. Tapi entah kenapa, saat jadi guru, saya lupa bagaimana rasanya berada di posisimu." Kalimat itu membuat Naila menoleh, matanya membesar. Ia tidak pernah menduga Bu Helena akan berkata seperti itu. "Maaf," lanjut Bu Helena, menatap tanah. "Bukan karena saya tidak menghargai keyakinanmu. Saya hanya terlalu takut kehilangan kendali di kelas. Tapi kamu membuat saya sadar, mendidik bukan berarti memaksa orang jadi seragam, tapi membantu mereka jadi versi terbaik dari dirinya." Air mata tipis terlihat di sudut mata sang guru. Naila terdiam lama. Ia menggenggam ujung jilbabnya dan berkata lirih, "Terima kasih, Bu. Saya tidak pernah membenci Ibu. Saya hanya ingin didengar. Saya tahu jadi guru itu berat. Tapi, terima kasih karena mau mencoba mengerti saya." Kata-kata itu membuat keheningan di antara mereka berubah menjadi hangat. Bu Helena tersenyum samar, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. "Kamu murid yang kuat, Naila. Jangan pernah hilangkan keberanianmu. Dunia butuh orang seperti kamu." Naila mengangguk, menahan haru. Sore itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima, bukan hanya sebagai murid, tapi sebagai dirinya sendiri. Ketika matahari tenggelam, keduanya bangkit berdiri. Mereka berjalan menuju gerbang sekolah bersama, tanpa kata-kata tambahan. Tapi dalam diam, mereka tahu kejadian ini telah mengubah mereka. Naila kini tahu suaranya berarti, sementara Bu Helena belajar bahwa kadang pelajaran terbesar justru datang dari muridnya sendiri.